Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrani Apriliana Santi, kelas 1 D4 Teknik Komputer A, NRP 3221 6004. Saya akan menjelaskan hubungan rangkaian relay dan rangkaian sinyal conditioning. Sebelumnya, kedua rangkaian tersebut sudah dihubungkan. Di sebelah kiri ini merupakan rangkaian sinyal conditioning, dan di sebelah kanan ini merupakan rangkaian relay. Rangkaian sinyal conditioning mengubah sinyal dengan cara yang diinginkan untuk lebih mempermudah pengukuran sinyal atau membuatnya lebih stabil. Sistem pengkondisi sinyal harus mengkonversi sinyal arus ke sinyal tegangan. Pengkondisi sinyal umumnya digunakan untuk menghilangkan beban. Komponen-komponen pada sinyal rangkaian sinyal conditioning ini yang pertama ada fototransistor. Fototransistor adalah transistor yang dapat mengubah energi cahaya listrik dan memiliki penguat atau gain internal. Penguat internal yang terintegrasi ini menjadikan sensitivitas atau kepekaan fototransistor terhadap cahaya jauh lebih baik dari komponen pendeteksi cahaya lainnya, seperti fotodiode ataupun fotoresistor. Cahaya yang diterima oleh fototransistor akan menimbulkan arus pada daerah basisnya dan menghasilkan penguatan arus hingga ratusan kali bahkan beberapa ribu kali. Untuk cara kerja dari fototransistor ini hampir sama dengan transistor normal pada umumnya. Namun, di mana arus pada basis transistor dikalikan untuk membandingkan arus pada kolektor. Namun khusus fototransistor, arus basis dikendalikan oleh jumlah cahaya atau inframerah yang diterimanya. Oleh karena itu, pada umumnya secara fisik, fototransistor hanya memiliki dua kaki, yaitu kolektor dan emitor, sedangkan terminal basisnya berbentuk lensa yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi cahaya. Yang kedua ada potensiometer. Potensiometer adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai keinginan. Potensiometer termasuk salah satu jenis variabel resistor atau resistor yang saat diubah-ubah nilai resistansinya. Untuk cara kerja dari potensiometer ini terdiri dari sebuah elemen resistif untuk membentuk jalur atau track dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan terminal lainnya atau biasanya berada di tengah-tengah adalah penyapu yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif. Pergerakan penyapu atau pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistansi pada potensiometer. Yang kedua, IC komparator. IC komparator adalah sebuah IC yang memiliki fungsi untuk membandingkan dua jenis tegangan yang terdapat pada kedua input IC tersebut. Komponen komparator mempunyai dua input dan satu output. Input yang dimiliki yaitu input positif dan input negatif. Untuk cara kerja dari IC komparator ini, yang pertama, jika tegangan pada pin positif lebih besar daripada pin negatif, maka output komparator akan bergerak ke arah V positif. Jika tegangan pada pin positif lebih kecil daripada tegangan pin negatif, maka output komparator akan bergerak ke arah V. Dalam aplikasinya biasanya salah satu pin input dari komparator sebagai tegangan referensi, sedangkan pin input lainnya sebagai tegangan yang akan dibandingkan.
Jaringan pull-up. Jaringan pull-up ini mempunyai fungsi sebagai pengaman untuk rangkaian. Pada dasarnya, jaringan pull-up adalah untuk mengatasi kondisi floating atau mengambang antara low dan high yang terjadi pada suatu rangkaian agar menjadi terdefinisi ke sinyal high dan low. Relay. Relay ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu komponen pengendali aliran arus listrik karena dengan adanya relay kita bisa mendapati aliran listrik dalam arus besar, namun bisa dikendalikan dengan aliran arus yang kecil. Untuk cara kerja dari relay sendiri yaitu pada saat kumparan elektromagnet yang di bagian dalamnya terdapat sebuah logam ferromagnetis mendapati aliran arus listrik, maka secara otomatis akan muncul sebuah medan magnet yang bersifat sementara, yang dimana medan magnet tersebut akan menarik tuas sehingga akan merubah posisi dari kontak switch NC atau normally close menjadi NO atau normally open. Normally open adalah sebuah kondisi di mana relay belum mendapatkan sebuah tegangan dan tuas berada pada kondisi normal dan kontak open. Normally close yaitu kondisi di mana relay sudah diberi tegangan dan tuas berada pada kondisi menarik dan kontak tertutup. Pada rangkaian relay terdapat beberapa komponen yaitu 2 dioda, 2 kapasitor, 1 regulator, 3 resistor, 1 transistor, 2 LED, dan relay. Cara kerja dari sebuah relay dan sinyal conditioning dapat dilihat sebagai berikut. Ketika relay diberi tegangan sebesar 12 volt, maka akan menuju pada dioda. Dan dioda akan menuju ke regulator, regulator akan menuju ke kapasitor. Ketika menuju ke kapasitor 1, maka akan menghasilkan tegangan sebesar 11,25 volt. Ketika menuju ke regulator, maka kapasitor 2 akan menghasilkan tegangan sebesar 4,73 volt. Karena dalam regulator mempunyai nilai 5 volt setelah melewati regulator dan kapasitor, maka aliran selanjutnya akan menuju ke resistor dan transistor. Pada resistor 1 menghasilkan tegangan sebesar 3,56 volt, lalu LED D2 akan menyala dan menghasilkan tegangan sebesar 1,17 volt. Untuk transistor akan menuju ke dekat relay dan LED 3 akan menyala, maka akan menghasilkan tegangan yang sama yaitu 1,17 volt. Kemudian kaki basis transistor rangkaian relay akan dihubungkan dengan fototransistor rangkaian sinyal conditioning. Kemudian saat fototransistor diturunkan, dan potensiometer dinaikkan, maka LED yang menyala hanya ada 3, yaitu 1 pada rangkaian relay dan 2 pada sinyal conditioning. Sedangkan pada jaringan pull-up, LED tidak menyala. Kondisi seperti ini, relay berada pada kondisi NO atau normally open. Sedangkan ketika semua LED menyala, relay akan berada pada kondisi NC atau normally closed. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.